Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOBS. Pertama, R. Surveyor akan melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SOP. Kedua, D. Surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. Ketiga, O. Surveyor akan melakukan observasi. Keempat, B. Surveyor akan melakukan wawancara. Dan kelima, S. Surveyor akan meminta dilakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang kita tulis dan tulis yang kita kerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sebelum melihat video 245 ini, saya anjurkan sobat sehat melihat video tentang PPI di FKTP pada video 212 sampai dengan 244 dan video 132. Sobat sehat, agar dapat mencapai keberhasilan PPI di FKTP, kita perlu memahami manajemen dan sumber daya PPI di FKTP. Manajemen dan sumber daya PPI di FKTP yang perlu kita pahami adalah: pertama, kebijakan dan pengorganisasian. Kedua, perencanaan PPI. Ketiga, pelaksanaan PPI. Keempat, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Di video 245 ini, kita akan membahas perencanaan PPI di FKTP. Perencanaan PPI di FKTP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan keseluruhan yang dibuat oleh FKTP, baik untuk 5 tahunan maupun yang sifatnya tahunan. Berikut ini tahapan yang dapat dilakukan penanggung jawab PPI dalam membuat rencana kerja. Meliputi persiapan penyusunan rencana kegiatan PPI, analisis situasi PPI, perumusan masalah PPI, penyusunan rencana 5 tahunan dan tahunan PPI, pengusulan kegiatan PPI ke perencanaan tingkat FKTP. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, tahap persiapan penyusunan rencana kegiatan PPI. Perencanaan program PPI terintegrasi dalam perencanaan tingkat FKTP. Liputi: pertama, untuk puskesmas dengan mempelajari rencana 5 tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, SPM atau Standar Plan Minimal Kabupaten Kota, target yang disepakati dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, serta pedoman dan regulasi lain yang berlaku. Untuk klinik, mempelajari kebijakan dan target dari pemilik klinik. Yang kedua, analisis situasi PPI. Penanggung jawab PPI melakukan analisis situasi untuk mengidentifikasi dan memperoleh informasi mengenai masalah kesehatan yang ada di FKTP, sehingga dapat dirumuskan kebutuhan pelayanan sesuai dengan kondisi wilayah kerja. Selanjutnya, penanggung jawab PPI dapat mengetahui kebutuhan program PPI, antara lain kebutuhan akan instalasi air bersih bagi pelayanan, instalasi listrik, sistem pencahayaan, ketersediaan bahan habis pakai untuk hand hygiene, desinfeksi, APD, maupun kegiatan PPI lainnya. Ketiga, perumusan masalah PPI. Berdasarkan hasil analisis situasi, maka dilakukan perumusan masalah oleh tim atau penanggung jawab PPI melalui identifikasi masalah berdasarkan prinsip 5W1H. What, when, who, where, why, dan how. Kemudian akan ditentukan prioritas masalah, mencari akar penyebab masalah dan cara pemecahan masalah. Yang keempat, penyusunan rencana 5 tahunan dan tahunan PPI. Selanjutnya, dilakukan penyusunan rencana 5 tahunan dan tahunan kegiatan PPI. Rencana 5 tahunan PPI diintegrasikan dengan rencana 5 tahunan FKTP. Demikian halnya rencana tahunan PPI dengan rencana tahunan FKTP. Untuk puskesmas, penyusunan
dilakukan bersama dengan lintas program dengan pendampingan dari Kepala Puskesmas dan tim manajemen Puskesmas. Dalam proses penyusunan rencana, perlu disesuaikan dengan perencanaan di tingkat pemerintahan, misalnya melalui musrenbang, dimulai dari tingkat desa sampai dengan kecamatan. Rencana penerapan PPI yang dibuat hendaknya dapat dituangkan dalam pembentukan kegiatan yang disertai volume, kemudian kapan dilaksanakan, siapa penanggung jawabnya, dan sumber pembiayaannya, meliputi pola penulisan perencanaan yang dilakukan oleh FKTP masing-masing dengan mempertimbangkan berbagai hal sebagai berikut. Pertama, perencanaan SDM. Di sini hitung kebutuhan tenaga untuk tim PPI berdasarkan beban kerja untuk melaksanakan program kerja yang telah dibuat. Kedua, jika ketersediaan tenaga terbatas, maka FKTP dapat mendayagunakan petugas yang ada. Maka duplikasi tugas tidak dapat dihindari. Kemudian yang ketiga, tuangkan dalam rencana kegiatan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan atau kompetensi petugas tentang PPI. Dalam hal ini, FKTP dapat merencanakan pengiriman petugas untuk mengikuti pelatihan dasar PPI, IPCN, dan IPCD sesuai kebutuhan, skala prioritas, dan kemampuan FKTP. Kemudian yang kedua, kebutuhan sarana, prasarana, dan alkes. Di sini lakukan identifikasi kebutuhan dari masing-masing unit terkait dengan sarana, prasarana, dan alat kesehatan untuk penerapan kewaspadaan standar, kewaspadaan transmisi, bundles, dan PPI di unit pelayanan FKTP. 2. Buat skala prioritas jika kemampuan pembiayaan FKTP terbatas. 3. Tuangkan dalam format perencanaan, pengusulan pengadaan atau pemeliharaan yang berlaku di setiap FKTP. Ketiga, alokasi dan sumber pembiayaan. Semua kebutuhan sumber daya, baik SDM, Sarpras, dan Alkes, berkaitan dengan penerapan PPI di FKTP dapat dituangkan dalam matriks perencanaan yang mencakup nama kegiatan, volume, jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, besar anggaran yang dibutuhkan, serta sumber pembiayaannya. Kedua, pembiayaan dapat bersumber dari mana saja dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan dan kebijakan di masing-masing FKTP. Dukungan anggaran dapat bersumber dari APBD, APBN baik di angka fisik maupun non-fisik, JKN, atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, jika sumber pembiayaan tidak tersedia atau terbatas, maka FKTP dapat membuat skala prioritas. Sobat Sehat, kita lihat di video tabel 44 contoh matriks perencanaan PPI. Kita lihat tabel 44 yang membahas tentang contoh matriks perencanaan PPI. Meliputi sumber daya, sarana prasarana, alat kesehatan, pelaksanaan penerapan PPI, monitoring, dan evaluasi. Kemudian yang kelima, pengusulan kegiatan PPI ke perencanaan tingkat FKTP. Perencanaan dan usulan kegiatan 5 tahunan dan tahunan PPI selanjutnya diintegrasikan dengan rencana 5 tahunan dan tahunan tingkat FKTP. Untuk Puskesmas, perencanaan dan usulan disampaikan ke Dinkes Kabupaten Kota untuk diintegrasikan dengan sistem perencanaan daerah. Dari perencanaan 5 tahunan dan tahunan yang telah dibuat, diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah atau pemilik FKTP, baik terkait kebutuhan sumber daya, usulan kegiatan, dan pengalokasian anggaran untuk sarana prasarana, alat kesehatan terkait PPI, serta melakukan monitoring, pengawasan, dan pengendalian program sesuai dengan indikator yang ditentukan. Demikianlah Sobat Sehat, di video 245 ini kita telah membahas perencanaan PPI di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang merupakan pembahasan kedua dari manajemen dan sumber daya PPI di FKTP. Sobat Sehat bisa membaca lebih rinci
pada Permenkes RI nomor 27 tahun 2017 dan Pedoman Teknis PPI di FKTP tahun 2020 pada halaman 179 sampai dengan 182. Kita akan bertemu di video 246 untuk membahas tentang pelaksanaan PPI di FKTP yang merupakan pembahasan ketiga dari manajemen sumber daya PPI di FKTP. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.